tentang poligami yang dilakukan. Andaikan memang ada teguran, maka niscaya bertebaran ayat-ayat yang memerintahkan untuk bercerai. Misal, Daud melakukan poligami. Akhirnya, karena Tuhan sangat cinta kepada Daud dan kasihan mungkin kepada Daud, pasti akan nyuruh cerai, dan itu ayatnya seharusnya ada. Abraham itu orang yang sangat dimuliakan di dalam perjanjian baru, di dalam perjanjian lama. Ketika Abraham menikahi Hagar dengan ibunya Nabi Ishak alaihissalam, yaitu siapa wis namanya? Ibunya Nabi Ishak itu Sarah, ya, Sarah. Nah, ternyata Abraham yang mendapatkan titel begini, orang yang melaknat engkau berarti melaknat Tuhan. Orang yang memuji engkau berarti memuji Tuhan. Itu sudah mendapatkan stempel seperti itu di dalam perjanjian lama. Jadi yang memuliakan Abraham akan dimuliakan oleh Tuhan. Yang menghina Abraham akan dihina oleh Tuhan. Ternyata dalam praktek poligami tidak ada satupun ayat Tuhan menyuruh Abraham untuk menceraikan istrinya, yaitu Hagar. Karena itu adalah istri yang kedua. Tidak ada. Maka Al-Quran adalah satu-satunya kitab suci yang memerintahkan seseorang untuk menikah satu saja ketika tidak mampu. Wa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Kalau kamu khawatir tidak akan adil, maka cukup satu saja. Menikah satu saja hanya disampaikan oleh Al-Quran. Tetapi Al-Quran mengatakan, fankihu ma tobalakum, nikahilah wanita yang baik buat kalian, minan nisa'i dari kalangan perempuan, mathna wa thulatha wa ruba, 2, 3 atau 4 jika mampu. Ini kajian fikih ya. Ketika tidak mampu, mampu dalam hal apa? Dalam 2. 1, dalam qasam, menggilir istri-istrinya. Yang kedua, dalam nafkah. Ketika nafkah dan menggilir istri tidak mampu, dia tidak memiliki biaya atau lain sebagainya, maka tidak dianjurkan di dalam Al-Quran. Harus satu saja. Kalau kira-kira akan terjadi kezaliman, maka tidak diperbolehkan. Sekian. Terima kasih. Gitu. Baik, saya jawab ya. Baik. Oke. Saya pakai waktu dulu ya. Kita pakai dulu waktunya, timernya, supaya tertib kita bicara. Mana, belum datang waktunya? Oke, baik. Waktu saya sekarang ya, 5 menit. Baik, terima kasih, Wafi. Jadi, betul bahwa sekitar 2 atau 3 tahun yang lalu kita pernah diskusi masalah poligami. Dan betul, sekali lagi saya katakan ya, betul bahwa saya adalah orang yang tidak pernah menyatakan bahwa poligami itu adalah sesat. Kenapa saya bisa bicara seperti itu? Karena saya membaca di dalam Alkitab, ada tokoh-tokoh di dalam Alkitab yang melakukan poligami, tetapi di detik yang sama, Tuhan di dalam Alkitab itu tidak pernah menyesat-nyesatkan mereka. Tidak pernah mengutuki mereka, tidak pernah menyalah-nyalahkan mereka, karena mereka beristri lebih daripada satu. Saya kasih contoh. Abraham di dalam Alkitab, Yakub aja lah, kita kasih contoh Yakub. Pernahkah Tuhan berfirman kepada Yakub, oleh karena engkau beristri lebih daripada satu, maka mulai sekarang terkutuklah engkau, sesatlah engkau? Enggak ada. Begitu. Yang Tuhan murkai, sekali lagi, yang Tuhan murkai adalah bahwa kalau ada seseorang melakukan nikung atau perzinahan. Zina itu artinya dia membelot begitu. Ya, berzina itu bisa saja dengan berpaling daripada Tuhan kepada berhala. Itu juga disebut perzinahan. Ya, karena dia pasangannya bukan itu. Seperti itu. Nah, lalu ada yang perlu saya luruskan tadi, Wafi. Ketika Anda mengatakan bahwa kalau bukan seperti itu ayatnya, spesifiknya bukan seperti itu. Jadi itu berbicara tentang raja. Aduh, si sendal pink ngeblender ini. Suara blender masuk situ nggak? Enggak masuk, enggak. Aman. Oke, aman, baik. Oke. Baik, nah jadi begini Wafi. Larangan untuk menikah
atau untuk banyak istri itu spesifik di dalam Alkitab kepada raja. Di dalam Perjanjian Baru juga spesifik kepada penatua, penilik jemaat. Seperti itu. Janganlah dari orang yang bercela, haruslah orang dari suami dari satu istri. Begitu. Nah, kenapa ini perlu saya katakan? Karena begini, seringkali perdebatan ini dilakukan oleh orang-orang dalam tanda kutip Kristen yang belum lulus baca Alkitab. Sehingga, seperti yang RK barusan tadi katakan, sehingga kalau ada orang poligami disesat-sesatkan. Itu pernyataan-pernyataan seperti itu sudah dari dulu. Makanya karena saya saking kesalnya dengan orang-orang yang seperti ini, kadang-kadang saya bersarkasme ria. Begitu. Makanya ada video saya yang viral itu kan. Ya, video walaupun itu video sudah lama sekali sebenarnya juga tahun 2020-an, sekitar 6 tahun yang lalu. Di mana di dalam video tersebut ada orang yang menyesat-nyesatkan poligami. Poligami itu sesat begitu. Lalu saya bilang, inilah nih ya, gampang sekali mengatakan sesat. Nah, kenapa kita tidak boleh mengatakan bahwa poligami itu sesat? Bukan berarti saya lagi dukung poligami ya, tidak. Ini harus kalian jeli di sini. Saya tidak mendukung poligami, saya tidak mempromosikan poligami. Tetapi jangan katakan bahwa poligami itu adalah sesuatu yang sesat. Karena mereka poligami itu ada permasalahannya. Begitu loh. Ada sesuatu di balik itu. Dan kebanyakan orang-orang di dalam Alkitab yang melakukan poligami itu pasti bermasalah keluarganya. Daud, anak-anaknya saling perang, saling bunuh anak-anaknya untuk memperebutkan tahta raja. Karena apa? Karena Daud punya banyak istri. Nah, di situ Daud melakukan pelanggaran karena dia punya banyak istri. Padahal seorang raja janganlah memiliki banyak istri. Salomo juga seperti itu. Tetapi secara spesifik ya, jangan mengatakan itu sesat. Karena apa? Karena kalau itu kesesatan, maka kita harus menyimpulkan bahwa Abraham orang sesat karena dia berpoligami. Yakub orang sesat karena dia berpoligami. Daud orang sesat karena dia berpoligami. Seperti itu. Nah, jadi pesannya itu bukan sedang mempromosikan poligami, tapi hati-hati mengatakan bahwa poligami itu sesat. Karena nanti kesimpulannya akan berbahaya. Seperti itu. Ya, silakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan menampilkan beberapa pendapat para ulama tentang poligami. Jadi begini, poligami itu bukan sunnah di dalam Islam, bukan. Kalau sunnah itu kan begini, dikerjakan dapat pahala, enggak dikerjakan enggak apa-apa. Itu namanya hukum sunnah. Yuthabu ala fi'lihi wa la yu'aqabu ala tarkihi. Nah, sedangkan hukum poligami di dalam Islam itu adalah jaiz, boleh. Kayak makan, boleh. Minum, boleh. Itu boleh, mubah namanya. Nah, sehingga kalau kira-kira dia tidak bisa bertanggung jawab dan akan menjadi kezoliman terhadap anak orang, maka Al-Quran mengatakan, wa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Kalau kira-kira kamu nggak mampu, ya sudah, cukup satu saja. Nah, di sini kita akan menampilkan beberapa pendapat para ulama, ya. Cuma di sini ketutupan ini ya, nggak jelas ini. Coba saya perbesar di sini ya. Saya perbesar. Ini ya. Zahaba berpendapat asy-Syafi'iyatu, para ulama mazhab Syafi'i. Wal Hanabilatu, dan para ulama yang bermazhab Hambali. Ila annahu, bahwasannya yustahabbu, disunnahkan, alla yazidar rajul, untuk tidak menambah seorang laki-laki fin nikahi, di dalam menikah, alam ro'atin wahidah, lebih dari satu min. Nah, jadi satu itu hukumnya sunnah. Jadi justru yang disunnahkan itu satu, agar dia tidak nambah lagi, begitu loh. Ini bukan kata saya ya, ini kata para ulama mazhab Syafi'iyah dan mazhab Hanabilah. Nah,
Terus di sini min ghairi hajatin dhahira, kecuali ada hajat. Ya, jadi kalau tidak ada hajat, maka satu saja. Kata para ulama, bukan kata saya. Wa in hasola bihal i'faf. Ketika dia sudah yakin bisa menjaga, kalau poligami ya sudah, monggo kalau bisa menjaga. Tapi kalau nggak bisa nggak boleh. Lima fi ziyadah alal wahida minat ta'arrud lil muharram. Dia akan jatuh pada zina nih, ya mending poligami daripada selingkuh gitu. Dia akan berbohong kepada istrinya, bilangnya pelatihan dengan jamaahnya, ternyata selingkuh sama jamaahnya misalnya. Ya mending poligami daripada terjatuh zina seperti itu. Karena itu ilegal. Kalau perzinahan itu ilegal, tak pernah dilegalkan oleh agama. Sedangkan poligami legal, boleh, bukan sunnah ya. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala mengatakan walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa walau harastum. Jadi kamu gak akan bisa adil kalau sama perempuan, meskipun kamu akan berusaha adil, kamu susah. Gak akan bisa kamu itu. Akan susah adil itu. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Rasulullah, man kana lahu imra'atani yamilu ila ihdahuma 'alal ukhra jaa yaumal qiyamah ahadu shiqqaihi ma'il. Barang siapa yang punya dua istri, lalu dia tidak adil kepada salah satunya, maka di hari kiamat pundaknya itu akan timbang sebelah. Akan timbang sebelah, kata Rasulullah. Nah, maka para ulama memandang satu itu hukumnya sunnah. Kalau nggak darurat, jangan. Gitu. Saya bukan mendukung poligami, bukan. Tapi saya mengatakan, kata para ulama, kalau kamu takut jatuh terhadap perzinahan, boleh poligami. Atau kamu dikirim, ya misalnya dikirim dalam peperangan sampai 2 tahun di daerah Pales atau daerah Israel misalnya, boleh, karena kalau di sana ada nikah nanti akan terjadi perzinahan. Jadi ini bukan kata saya, kata madhab Syafi'i dan kata madhab Hambali, Hanabilah, ulama-ulama yang bermadhab Hambali dan ulama-ulama yang bermadhab Syafi'i. Bisa dilihat di dalam kitab Mausu'atul Fiqhiyah. Seperti itu teman-teman. Sehingga saya cek orang-orang mulia sejak dulu, dari zaman Abraham, Nabi Yakub, kemudian seluruh para nabi, poligaminya itu karena ada hajat, karena ada sesuatu yang mengharuskan. Misalnya Nabi Ibrahim, karena lama tidak punya anak, Nabi Ibrahim itu lama gak punya anak, akhirnya nikah lagi. Akhirnya punya anak namanya Ismail. Ternyata di umur yang sudah tua, Sayyidah Sarah, ibunya Nabi Ishak, ternyata baru hamil. Ada hajat gitu loh. Karena gak punya anak lama, akhirnya nikah lagi, lalu punya anak. Jadi kalau gak ada hajat, itu disunnahkan satu, kata para ulama. Sekian, terima kasih. Baik, dalam hal ini saya sepakat ya. Baik. Ya, jadi yang mau saya sampaikan begini, Wafi. Belum ada waktu ya, sebentar, nanti saya disangka nyuri waktu sebentar. Kasih waktu dulu, Wafi. Oke, 5 menit bagi saya ya. Baik. Jadi dalam hal ini kita sepakat bahwa poligami di dalam Alkitab itu memang terjadi. Tetapi yang perlu diingatkan, poligaminya tokoh-tokoh di dalam Alkitab itu memang ada kejadian-kejadian tertentu seperti yang barusan Anda jelaskan. Begitu ya. Jadi motivasinya itu bukan motivasi dalam pengertian dia sebagai orang yang mengalami, mohon maaf nih, nanti kita kalau ngomong kena ban nggak, hypersex begitu ya. Makasih Bang Obi. Kalau misalnya kita mengatakan bahwa karena ada hypersex dan segala macamnya, nah itu pernyataan-pernyataan seperti itu saya rasa pernyataan yang sesat. Abraham memang karena dia nggak punya anak nih, dan yang ngasih itu adalah istrinya sendiri. Supaya apa? Supaya anak yang nanti diberikan itu menjadi anaknya dia. Itu akibat dari ketidaktaatan dia, ketidaksetiaan dia menanti janji-janji Tuhan. Seperti itu. Nah, dalam hal ini kita sepakat. Nah, sekarang yang kita bahas bukan masalah poligaminya. Ya. Nah, yang kita bahas sekarang bagaimana dengan orang yang sudah punya istri, sudah punya dia pasangannya, tunangannya begitu, tetapi dia melakukan hubungan ya secara diam-diam, secara sembunyi-sembunyi.
Contoh, seperti yang dilakukan Daud. Itulah kenapa Tuhan mengutus Nathan kepada Daud untuk menegur dia atas dosanya. Seperti itu. Nah, sekarang nih, mohon maaf nih, kita ngomong tentang sang Nabi, sang baginda Rasulullah. Nah, saya membaca satu cerita begini, Wafi. Walaupun Anda mengatakan Anda tidak mendukung poligami dalam pengertian yang ada hajat, ya. Saya tidak mendapati, Wafi, bahwa di sini sang Nabi berpoligami untuk dalam tanda kutip hajat-hajat tertentu. Memang kalau saya dengar dari orang Islam, Nabi berpoligami, Nabi menikahi banyak perempuan, katanya untuk menolong mereka dari kemiskinan dan lain sebagainya. Tetapi yang saya lihat di sini, di dalam tafsir-tafsir, contohnya misalnya dalam surat Al-Ahzab ayat 1 sampai ayat 4. Bagaimana di situ di dalam tafsir-tafsir yang saya baca, tolong nanti Anda ceritakan. Walaupun ada banyak tafsir ya, ada yang mengatakan itu madu, ada yang mengatakan itu tentang Zainab dan lain sebagainya. Tapi ada salah satu tafsir yang saya baca, itu perkara bagaimana Hafsah yang seharusnya pada giliran Hafsah, di ranjangnya Hafsah, maaf nih Gus Wafi, di situ sang baginda Nabi, dia bersetubuh dengan seorang budak. Nah, memang dalam agama Islam itu kan dihalalkan budak. Nah, tapi yang saya baca itu bukan budaknya Muhammad, tetapi budaknya Hafsah. Begitu. Jadi Hafsah memiliki seorang budak, namanya adalah Maria Al-Qibtiyah. Nah, sehingga pada waktu itu Muhammad tidur dengan Maria Al-Qibtiyah ini di ranjangnya Hafsah pada malam giliran Hafsah. Nah, saya rasa saya lebih mudah ngomong sama Gus Wafi ketimbang muslim-muslim yang lain yang banyak nggak taunya. Nah, menurut hadis-hadis yang saya baca tersebut, disitulah Hafsah berkata, sungguh teganian engkau wahai Rasulullah, engkau melakukannya di malam giliranku, di ranjangku. Nah, sehingga turunlah ayat, mengapa engkau mengharamkan apa yang dihalalkan Allah bagimu, engkau hendak menyenangkan hati istri-istrimu. Nah, dalam hal ini saya tentu mencecar itu. Karena ini bukan poligami nih. Beda poligami dengan bersetubuh di luar izin atau di luar ini istrinya, atau berpoligami secara resmi dengan izin istrinya. Itu yang saya serang di situ. Nah, makanya ini nanti Gus Wafi tolong jelaskan. Nah, nanti juga akan saya berbicara mengenai apakah sang baginda sang Muhammad itu melanggar titah ke-10, yaitu jangan engkau mengingini istri sesamamu. Nah, ini nanti masalah Muhammad dengan bekas istri Zainab yang nikah tanpa mahar, tanpa saksi, tanpa wali, seperti itu. Nah, makanya nanti itu kita bahas tuntas. Sayangnya itu yang saya serang, tapi yang ditangkap orang-orang Kristen poligami yang saya serang, bukan poligami yang saya serang, tapi hal yang spesifik itu. Silakan. Jadi gini, Mas Edis, Bismillahirrahmanirrahim. Jadi gini, kenapa Nabi itu kok berpoligami itu dulu yang harus kita tahu. Tujuannya itu hajatnya apa, kan begitu. Ada satu kitab yang membahas secara komprehensif, kitabnya tipis, tentang tujuan poligami Nabi. Kitab itu ditulis oleh seorang pakar di dalam tafsir. Tadi Anda bawa tafsir kan? Itu juga dikarang oleh Al-Imam Ali As-Sabuni. Imam Ali As-Sabuni, Syekh Ali As-Sabuni. Beliau punya kitab yang namanya Asy-Syubuhat wal Abatil Haula Ta'addudi Zaujatir Rasul. Tentang syubhat-syubhat, kenapa Nabi menjawab syubhat ya, kenapa Nabi berpoligami. Nah, salah satunya istri Nabi yang sering diceritakan di dalam sejarah adalah Sayyidah Hafsah radhiyallahu anha. Beliau adalah salah satu istri yang cerdas, putri dari Sayyiduna Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Nah, ketika Rasulullah
pernah mencerai Sayyidah Hafsah. Lalu yang membela beliau adalah Allah Subhanahu wa taala dengan menurunkan malaikat Jibril untuk menyuruh Nabi Muhammad kembali kepada Hafsah. Kenapa? Alasannya li'annaha qawwamah wa sawwamah. Karena Sayyidah Hafsah adalah wanita yang sering berpuasa dan ahli ibadah di tengah malam. Nah, tentang poligami, ini perbedaannya. Kalau kita ngaji fikih, ya, di dalam Islam itu ada istilahnya kajian fikih. Hukum qasam, ya, qasam itu pembagian, penggiliran. Ya, misalnya hari Senin sampai Selasa istri yang pertama, hari Rabu sampai Kamis istri yang kedua. Itu ditentukan oleh Nabi Muhammad SAW. Itu di dalam kajian Islam. Jika kita akad dengan dua istri misalnya, maka itu akan ditentukan tergantung kesepakatan dengan istrinya. Kalau saya 1 minggu dengan istri pertama, dengan istri kedua, minggu kedua misalnya. Tetapi al-khusus kepada Nabi Muhammad SAW, beliau bisa menentukan siapa yang beliau gilir. Ini namanya derajat khusus yang dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW. Berbeda kemudian dengan para umatnya. Dan itu tidak ada masalah. Nggak ada masalah. Tidak ada masalah sama sekali. Kenapa saya katakan tidak ada masalah? Karena satu, Sayyidah Hafsah setelah kejadian tersebut tidak pernah kemudian mencaci maki Nabi dan mengatakan bahwa Nabi adalah suami yang tidak adil dalam menggilir istrinya. Tidak ada perkataan seperti itu. Yang pertama. Yang kedua, setelah cerita itu terjadi, tidak pernah ada kemudian sebuah kisah yang menunjukkan pertengkaran Nabi dengan Sayyidah Hafsah radhiyallahu anha, yang menunjukkan tidak kerelaan Sayyidah Hafsah ketika Nabi menggilir budaknya. Itu tidak ada. Jadi pada akhirnya Nabi melakukan sesuatu yang lebih istimewa kepada istri-istrinya, Sayyidah Hafsah radhiyallahu anha. Nah, setelah ini saya akan tampilkan data, banyak ya data itu. Nah, dan yang ketiga, ini kan poligami, bukan perzinahan, ya, bukan perzinahan. Nah, kalau mau berbicara tentang budak, ini akan beda bab lagi nanti Mas Edis. Kita kalau berbicara menggauli budak Mas Edis, maka saya akan juga membuka data-data di kitab Mas Edis tentang menggauli budak dan fakta sejarah raja-raja Kristen tentang perbudakan. Beda lagi. Jadi, tadi kita itu membahas tentang hukum budak. Kalau yang kita bahas adalah hukum budak, maka saya bisa menyampaikan lebih dari 5 riwayat, lebih dari 5 kisah, bahwa sejak dulu dunia perbudakan memang disepakati ada oleh seluruh agama, bukan hanya Islam, Mas Edis. Dunia perbudakan itu bukan hanya Islam. Justru Islam datang menghilangkan perbudakan. Ingat, Islam datang justru menghilangkan perbudakan. Makanya dalam fikih ada bab yang namanya It'u Raqabah, memerdekakan budak. Orang yang menggauli istrinya di siang bulan Ramadan, hukumannya memerdekakan budak. Orang yang melakukan zihar kepada istrinya, hukumannya memerdekakan budak. Adakah di dalam Alkitab, ini pertanyaan saya, adakah di dalam Alkitab ketika melakukan pelanggaran, hukumannya memerdekakan budak? Ada tidak? Kalau di dalam Islam banyak hukuman-hukuman yang hukumannya adalah memerdekakan budak, menunjukkan Islam datang untuk menghapus perbudakan. Sekian. Terima kasih. Baik, silakan waktunya lagi. Nah, ini makanya teman-teman kan, kalau kita betul-betul biblikal, mereka tidak akan punya ruang untuk mencecar atau menghajar, malah mereka dalam posisi kita hajar. Baik, biar agak sedikit panas. Jadi Gus Wapi, inilah berarti kesimpulan saya, apa yang Anda lihat juga sama seperti apa yang dilihat oleh RK, apa yang dilihat oleh Robert, apa yang dilihat oleh orang-orang Kristen jemaat 200 ini, saya bilang. Kenapa saya katakan jemaat 200? Karena jumlah kelompok-kelompok ini itu hanya 200 orang. Nah, begini Gus Wafi, itu bukan poligami. Poligami itu istrinya mengizinkan, ya, istrinya jelas tahu di mana suaminya itu punya istri lagi. Itulah yang terjadi kepada Abraham. Bagaimana Sarah sendiri yang menyuruh Abraham menghampiri atau tidur dengan Hagar.
Di mana Lea sendiri tahu bagaimana Yakub itu mengambil istri Rahel. Mengambil Rahel sebagai istri. Nah, tetapi perbuatan yang dilakukan dengan sembunyi-sembunyi, dengan curang, ini yang saya sebutkan sebagai tindakan perzinahan. Contoh yang dilakukan Daud kepada Batseba. Apakah Daud pada waktu itu punya istri? Ya. Dan dia tidur dengan cara sembunyi-sembunyi dengan tidak sepengetahuan daripada istri-istrinya Daud. Nah, sekarang pertanyaannya sekarang adalah, apakah ketika sang baginda Nabi, tolong nanti Gus Wapi tunjuk saja langsung ayatnya ya, di dalam hadis-hadisnya. Tadi saya lihat Gus Wapi masih menyembunyikan sesuatu. Saya tahu Gus Wapi, kadang-kadang kita kalau ngomong yang apa adanya, itu orang-orang awam tuh akhirnya menyerang kita. Karena orang awam tuh kebanyakan nggak baca. Begitu loh. Saya minta Gus Wapi di sini jujur saja, seperti ngajarin orang-orang di sekolah. Karena beda ngajarin orang awam dengan ngajarin orang sekolah. Kalau orang awam nih gampang kaget, gampang marah, gampang kecewa. Tapi kalau orang terpelajar mereka tahu. Nah, coba Gus Wapi bacakan dulu riwayat bagaimana Hafsah berkata kepada sang baginda Nabi, sungguh tega sekali engkau melakukannya. Melakukan itu maksudnya melakukan hubungan badan di ranjangku pada malam giliranku dengan orang lain. Dalam hal ini adalah Maria Al-Qibtiyah. Nah, ini bukan poligami, ini beda, ini bukan poligami. Nah, ini dalam sudut pandang saya adalah seperti yang dilakukan oleh RK. Begitu. Karena apa? Statusnya udah punya suami. Kecuali kalau masih sama-sama single. Kalau dua-duanya single ya namanya orang single. Begitu. Nah, sekarang yang saya tanyakan kepada Anda ini, Gus Wapi. Kenapa di situ Allah, sang baginda di situ mengharamkan, mulai hari ini aku haramkan, dan di situ Allah mengatakan, mengapa kau haramkan apa yang halal? Nah, sekarang saya akan tunjukkan lagi satu hadis, nanti berarti dua hadisnya ini. Nah, ini di sini bukan kesaksian dari siapa-siapapun, ini kesaksian dari istrinya langsung. Perhatikan ya. Di dalam hadis Sahih Bukhari nomor 4414, kelihatannya ini ya. Oke. Apa di sini bacaannya? Perhatikan. Kata Aisyah, demi Allah, saya tidak melihat Robmu kecuali sangat cepat memenuhi keinginan. Nah, kata keinginan ini kalau dalam bahasa Arabnya, jelas ya di sini dalam bahasa Arabnya, hawaika, hawa nafsumu, begitu. Jadi yang ngomong bahwa Robnya Muhammad itu begitu cepat memenuhi hawa nafsunya Muhammad, itu adalah istrinya sendiri. Yang ngomong Aisyah. Ini masalah perkaranya itu apakah nanti itu poligami atau tidak? Bagaimana mungkin kalau poligami dikatakan oleh Aisyah seperti ini? Bukankah haknya Muhammad kalau memang dia itu istrinya? Nah, kenapa Aisyah ngomong begitu? Karena bukan istrinya. Begitu. Karena Muhammad di sini dikatakan boleh menggauli kembali perempuan-perempuan yang telah dicerai. Tidak ada dosa bagimu. Makanya Aisyah berkata, aduh waktu saya habis. Nanti kita lanjutkan lagi nih. Habis. Sorry. Oke, silakan. Ya, balik lagi kamera saya. Ya, silakan. Jadi, bismillahirrahmanirrahim, gini Mas Edis. Ya. Satu pertanyaan itu dibahas dulu secara matang, biar gak lompat sana, lompat sini. Jadi kesannya itu gak mengerucut gitu loh pembahasannya. Kalau Nabi, pernikahan Nabi dengan Sayyidah Maria Al-Qibtiyah itu diceritakan di semua kitab sejarah. Ada Mas Edis. Itu ada gitu. Pernikahan beliau berdua.
Misalnya pertanyaan saya tadi kepada Mas Edis. Islam datang menghapus perbudakan. Buktinya apa? Banyak pelanggaran-pelanggaran kalau dilakukan di dalam Islam, hukumannya memerdekakan budak. Nah, apakah ada di dalam kekristenan? Belum terjawab. Karena Anda loncat kepada dunia perbudakan. Budak itu di dalam hukum Islam memang ketika dia adalah sayyidnya, dia pemiliknya, boleh dipakai. Itu bukan hanya di dalam hukum Islam, tapi berbagai negara, berbagai agama dari dulu seperti itu dalam sejarah perbudakan. Begitu. Bahkan lebih banyak kekristenan nantinya. Dan raja-raja. Makanya Islam datang itu menghapus perbudakan. Nah, kalau kita fokus kepada poligaminya selesai. Nah, poligami itu Mas Edis ya, ingat ya, poligami itu bukan tentang dia menggauli budak, bukan Mas Edis. Bukan tentang itu. Poligami itu adalah tentang akad nikah yang diperbolehkan lebih dari satu. Itu akad nikah siang hari. Malam harinya saya akad nikah. Itu poligami. Jadi poligami di dalam Islam itu adalah akadnya. Li'annan nikah fil akdi. Nikah itu adalah akadnya. Akad pagi hari, siang hari nikah lagi, malam hari nikah lagi. Bukan tentang menggauli budak. Jadi gak nyambung. Gak nyambung Mas Edis. Kalau tentang menggauli budak, beda lagi babnya. Karena memang budak itu ketika dia adalah sang pemiliknya, sayyidnya, itu boleh memang. Dan itu bukan hanya di dalam Islam. Di dunia sejarah perbudakan semuanya diperbolehkan. Makanya sekarang kan gak ada budak. Kalau dulu ada bab namanya Itsku Rokobah. Nah, Islam datang menghapus perbudakan. Ada nggak di Kristen ayat yang seperti itu? Nah, masalah tadi. Hadis dari Aisyah. Bahwa, Wallahi ma'aro rabbaka illa yusari'u laka fi hawaka. Demi Allah, kata Sayyidah Aisyah, aku tidak pernah melihat Tuhanmu kecuali lebih cepat ya mengabulkan apa yang engkau inginkan. Kan begitu. Hawa, ya ini kan salah satunya diriwayatkan oleh Imam Muslim dan juga diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Coba sampai lihat maksudnya hawa ini apa? Karena hawa ini adalah bahasa Arab, Mas Edis. Hawa itu bahasa Arab. Nggak bisa kemudian kita memahaminya kontekstual. Apalagi yang dibahas adalah hadis. Ada ilmunya, namanya ilmu hadis. Gitu loh. Contoh ya. Nih saya buka ini ya. Saya balik dulu kameranya. Ini kan yang sampean bawa nih. Ini ya, dari Aisyah, dari Sayyidah Aisyah ini ya. Qalat qultu wallahi ma ara rabbaka illa yusari'u laka fi hawa. Ini kan titik tekan nyantum hawaka. Nah, akhrajahu Muslim, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kita lihat di dalam syarah hadis. Misalnya ini, syarah hadis yang ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi. Maksud hawakah. Ya, maksud hawakah ini apa? Nah, di sini qala ashabuna al-asah annahu sallallahu alaihi wasallam ma tuwfiya hatta ubiha lahu an-nisa ma azwajihi. Qaulaha ma ara rabbaka illa yusari' fi hawaka huwa bi fathil hamzati min ara wa ma'nahu yukhaffif anka. Allah meringankan untuk kamu wa yuwassi' alaika, dan memperluas untukmu fil umur dalam beberapa masalah. Walihadza khayyaraka, maka dari itu Allah memilih engkau dalam hal yang diridhoi. Berarti kan sesuatu yang diridhoi, bukan tentang hawa nafsu kumpul sama istri, bukan seperti itu Mas Edis. Ini ada datanya gitu loh, datanya ada. Sekarang saya tanya Mas Edis, ini kan temanya poligami nih. Coba sebutkan, ya sebutkan satu saja ayat di dalam Bible tentang cara menikah dengan poligami. Cara menikahnya. Kalau di dalam Islam kan ada tuh. Ya, harus bawa wali, bawa saksi dan lain sebagainya. Di Bible ada nggak ayatnya? Cara menikahnya. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih. Oke, kasih waktu lagi. Ya.
Oke, saya jawab dulu ya, karena tadi pertanyaan-pertanyaannya tidak disinggung, belum disinggung dengan jelas oleh Gus Wafi nih. Pertama, adakah di situ di dalam Alkitab kalau melakukan ini tertentu maka harus membebaskan budak? Jawabannya tidak ada. Dan memang bukan itu pokok bahasan kita. Ya, Gus Wapi, sekali lagi saya katakan, pokok bahasan kita bukan sedang memerdekakan budak. Pokok bahasan kita juga bukan soal tata cara pernikahan. Saya sudah baca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu. Nggak ada sama sekali Alkitab mengatakan syarat nikah itu harus ada wali, harus ada saksi. Nggak ada. Tetapi Gus Wapi perlu Anda tahu juga, di dalam Al-Quran juga nggak ada itu. Makanya yang dari tadi Anda kutip itu bukan Al-Quran. Yang Anda kutip itu adalah tafsir ulama, fikih, begitu. Sesuatu yang dibuat-buat, sesuatu yang ditetapkan oleh ulama. Nah, begini Gus Wapi, ada satu kesalahpahaman dari orang-orang Islam tentang isi Alkitab. Makanya Alkitab itu tidak pernah mengajarkan, mohon maaf ini ya, Alkitab itu tidak seperti mengajarkan, mohon maaf nih, nyamang ataupun monyet makan, enggak. Alkitab itu memandang manusia sebagai umat yang punya peradaban. Jadi makanya Alkitab nggak ngajarin bagaimana cara makan, cara cebok, masuk kamar mandi harus bagaimana. Tidak. Karena Tuhan menciptakan manusia menurut gambar dan rupanya. Makanya manusia itu tahu sendiri. Begitu loh. Jadi makanya di dalam Alkitab tidak pernah ditentukan syarat menikah. Harus ada di pendeta. Nggak ada sama sekali. Itu adalah budaya masing-masing tempat. Dan tiap-tiap orang berbeda. Begitu. Nah, kebetulan Alkitab itu berbicara mengenai budaya Yahudi. Orang Yahudi punya kebudayaan yang sudah ada. Dan itulah yang dipakai dalam hal urusan perkawinan. Pertunangan misalnya. Itu pertunangan itu persetujuan antara kedua belah mempelai dan wakil-wakilnya. Kalian bertunangan sudah untuk mengikat janji bahwasanya mereka akan melangsungkan pernikahan. Nah, pertunangan di dalam hukum Yahudi itu sudah dianggap istri. Begitu. Makanya Maria dengan Yusuf itu mereka bertunangan. Begitu. Makanya hamilnya Maria oleh karena pertunangan itu tidak dianggap oleh orang-orang Yahudi sebagai perzinahan. Karena apa? Karena pertunangan statusnya itu sudah sama dengan pernikahan. Begitu. Ini pertanyaan-pertanyaan Anda. Nah, tapi Gus Wapi yang kita bahas bukan itu. Seperti yang saya katakan kepada Anda, saya setuju, Gus Wapi, sekali lagi saya katakan, saya setuju bahwa poligami betul-betul terjadi di dalam Alkitab. Dan kita tadi sudah setuju, poligami yang dilakukan oleh Yakub bukan karena Yakub mengalami gangguan hiperseks, bukan karena Yakub mengalami hawa nafsu yang tinggi, ingin melampiaskan seksualnya, tidak. Abraham juga seperti itu. Kita sudah sepakat itu. Nah, yang saya serang di sini adalah sang baginda Nabi Muhammad. Karena bukan menurut saya, bukan menurut Anda, menurut istrinya sendiri. Bahwasanya katanya ayat-ayat Al-Quran itu adalah ayat-ayat yang diturunkan sehubungan dengan nafsunya dia. Makanya kata hawaika nih, saya tampilkan sekali lagi. Tadi Gus Wapi belum nampilkan juga ya mengenai omongan Hafsah kepada Nabi. Sekali lagi saya tagih itu tolong dibahas. Bahwa Hafsah mengatakan kepada Nabi, sungguh tega engkau melakukan itu di ranjangku dengan perempuan lain yang bukan istrinya di situ. Nah, perhatikan ini ya. Nih, aduh sayangnya waktunya habis nih ya. Di sini dikatakan bagaimana Muhammad dikatakan, maka ketika itu turunlah ayat, kamu boleh menangguhkan, menggauli siapa yang kamu kehendaki. Kamu boleh pula menggauli siapa-siapa yang kamu kehendaki. Jadi Muhammad bebas menggauli siapa yang dia kehendaki. Dan siapa-siapa yang kamu ingini untuk menggaulinya kembali dari perempuan-perempuan yang telah kamu cerai. Dan tidak ada dosa bagimu. Maka Aisyah berkata,
Aisyah berkata, demi Allah, saya tidak melihat Robmu, Tuhanmu, kecuali cepat memenuhi keinginan. Nah, kata keinginan tadi ini dalam bahasa Arabnya adalah hawaika, hawa nafsumu. Jadi di sini saya tidak melihat Muhammad menikah berpoligami dengan tujuan hajat. Tetapi memang di sini kata Aisyah itu ada urusan hawa nafsu. Begitu Gus Wafi. Tolong itu dipertegas dulu. Ya, silakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Jadi, saya sudah menjelaskan pada tadi tentang konteks hadis yang Anda sampaikan. Jadi, hadis itu dipahami sesuai ilmunya, Mas Edis. Bukan hawa berarti hawa nafsu gitu. Enggak, karena kalimatnya itu adalah kalimat yang mushtarok. Satu kata memiliki beberapa makna, memiliki beberapa maksud. Tidak mengarah kepada satu maksud. Berarti hawa nafsu, tidak. Tadi sudah saya jawab sebenarnya. Nah, dan di sini permasalahan tentang Sayyidah Maryah ya, Al-Qibtiyah dengan Sayyidah Hafsah radhiyallahu anha juga sudah saya jawab. Maksudnya gini, beliau itu istrinya gitu loh. Beliau itu istrinya, apa permasalahannya gitu. Nah, lalu menggauli budak. Menggauli budak itu dalam hal apa masalahnya, Mas Edis? Menggauli budak itu. Padahal di dalam semua agama, menggauli budak itu memang diperbolehkan ketika dia adalah sayyidnya. Terus masalahnya di mana? Lah, masalah Sayyidah Hafsah cemburu. Misalnya, cemburu. Karena saat ini seharusnya beliau yang dikumpuli ternyata kumpul dengan wanita lain, yaitu masalah rumah tangga yang itu sudah biasa, Mas Edis. Masalahnya di mana gitu loh maksudnya. Apakah kemudian dicabut kenabian Nabi Muhammad SAW? Kan tidak. Bahkan Allah membela Sayyidah Hafsah dan Allah tetap membela Nabi Muhammad SAW. Makanya di dalam surah Al-Fathu ayat kedua Allah mengatakan bahwa Nabi Muhammad di dalam hidupnya akan selalu dituntun oleh Allah Subhanahu wa taala menuju jalan yang benar. Wa yahdiyaka siratal mustaqima. Kan begitu. Allah lah yang menunjukkan apa yang dilakukan Nabi kepada jalan yang benar. Lah, Nabi Muhammad melakukan sesuatu yang diperbolehkan. Menggauli budak boleh. Tapi Islam datang menghapus perbudakan. Menggauli istri juga boleh. Berpoligami juga boleh. Apa yang dipermasalahkan? Kalau gak ada masalahnya ya jangan dipermasalahkan, Mas Edis. Gitu loh. Nah, tetapi pertanyaan saya gini, Mas Edis. Di awal kan gak dijawab kan ya. Karena memang gak ada kata Mas Edis. Cara menikah itu nggak ada di dalam Bible. Loh, kalau cara menikahnya saja nggak ada di dalam Bible, Mas Edis, berarti menurut standar Islam, pernikahan dalam kekristenan semuanya zina. Semua pernikahan dalam Kristen itu berarti dalam standar Islam itu semuanya zina, Mas Edis. Dan itu bukan, ini kata Nabi beneran. Jadi ini ya, ini aturannya dari Nabi. Ini saya tampilkan datanya. Nih, Nabi Muhammad mengatakan, la nikaha illa biwaliyin wa syahidai adlin. Nikah tidak sah kecuali dengan wali dan 2 orang saksi. Sodaknya, maharnya dijelaskan di dalam Al-Quran. Aturannya ada dari Nabi. Lah, kalau Yesus tidak mengatur cara menikah, Paulus tidak mengatur cara menikah, Yohanes, Matius, Markus, semuanya tidak mengatur cara menikah. Berarti pernikahan yang ada di dalam kekristenan menurut standar Islam itu dianggap perzinahan semua. Berarti Mas Edis. Berarti dianggap perzinahan semua. Bagaimana kemudian ada seorang laki-laki dan perempuan yang sama-sama memiliki orang tua menikah tanpa ada syarat? Kalau Anda tadi mengatakan budaya, oh menikah itu menurut budaya masing-masing. Di mana ayatnya? Di dalam Bible, Mas Edis, bahwa pernikahan tergantung aturan budaya masing-masing. Kalau di Indonesia, berarti, kalau di Indonesia nih, berarti harus ada wali, harus ada saksi, harus ada mahar. Karena budaya kita mayoritas Islam di sini. Kalau budaya, di mana dalilnya di dalam Bible, pernikahan, tata caranya dengan cara budaya. Gak ada, Mas Edis. Ayatnya gak ada, Mas Edis. Sedangkan di dalam Islam aturannya ada. Sodaknya ada di dalam Quran. Caranya, penjelasan detailnya dijelaskan langsung oleh
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, la nikaha illa biwaliyin wa syahidai adlin. Nikah tidak sah kecuali dengan wali dan 2 orang saksi. Lah kalau di Bible tidak ada tata caranya, ya berarti perzinahan semua, Mas Edis. Nggak ada yang sah berarti dalam standar Islam. Berarti semuanya zina. Berarti RK nggak salah itu berarti. Karena memang nggak ada tata caranya dalam kekristenan kan. Jangan nyalahkan Mas RK berarti Mas Edis. Karena kalau ditanya nanti sama Mas RK misalnya, kan memang nggak ada tata caranya di dalam kekristenan. Apa bedanya selingkuh, berzina dengan menikah? Toh ya nggak ada caranya kok. Caranya aja nggak ada gitu loh. Harus ada bawa saksi, wali. Kalau Islam kan lengkap Mas Edis. Langsung dari lisan Rasulullah penjelasannya. Sekian. Terima kasih. Baik, saya jawab lagi ya. Ya inilah teman-teman ya, perlunya diskusi dan saling memahami satu sama lain. Begini Gus Wapi ya, tadi 2 pertanyaan saya tidak pernah Anda singgung. Sekali lagi Gus Wapi ya, kita sudah sama-sama sepakat, jangan diulang-ulang lagi. Poligami itu memang ada dalam Alkitab, ada dalam Al-Quran. Nah, yang saya bahas di sini, yang kita persalahkan di sini bukan poligami, tetapi perzinahan. Kenapa kok kita ngulang-ulang lagi? Saya kasih contoh masalah perbudakan. Di dalam Alkitab, saya kasih contoh. Makasih Bang Obi. Teman-teman saya ucapkan makasih semua ya. Saya nggak bisa ucapkan satu-satu. Saya ucapkan makasih semua. Gini, perhatikan Gus Wapi ya. Di dalam Alkitab, misalnya ketika orang Israel pergi berperang. Nah, ketika mereka menaklukkan suatu musuh, di situ dikatakan jelas, perempuan-perempuan misalnya yang dibawa sebagai tawanan, ya, itu ketika mereka, jikalau hatimu tertarik melihat perempuan-perempuan itu, maka di dalam Alkitab jelas dikatakan boleh diambil sebagai istri. Syaratnya ada. Syaratnya mereka harus diizinkan dulu untuk menangisi keluarganya, kemudian mencukur rambutnya, baru kemudian diambil sebagai istri. Nah, bagaimana proses mengambilnya sebagai istri? Nah, ini yang Anda permasalahkan. Loh, kalau nggak diatur bagaimana? Loh, seperti yang saya bilang, manusia itu bukan hewan di dalam Alkitab. Manusia itu punya anunya sendiri, punya adat, punya adat istiadat, punya kebiasaan, punya budaya sendiri, punya kearifan sendiri, dan itu tidak pernah dipermasalahkan oleh Tuhan. Begitu. Ya, nah makanya saya bilang tadi dalam Al-Quran juga nggak ada Gus Wapi. Itu yang ada itu kata Muhammad tadi di luar Al-Quran. Nah, nanti itu juga akan saya serang juga. Bagaimana kalau Muhammad menentukan dengan wali, dengan saksi, dengan mahar? Bagaimana dengan pernikahan Muhammad dengan Zainab? Karena di situ tidak ada saksi, tidak ada wali, tidak ada mahar. Begitu loh. Bahkan di situ yang katamu, ini kan katanya Muhammad, yang menikahkan adalah Allah langsung. Loh, di dalam surat Al-Ahzab ayat 37 loh. Ya kan? Bagaimana ketika Zaid menceraikan Zainab, lalu kami nikahkan kamu. Nah, dengan kata-kata kami nikahkan kamu itu kan sebenarnya, ini kalau dalam perspektif saya, itu kan omongannya Muhammad secara subjektif. Begitu loh. Ya kan? Kalau memang itu standarmu kan mengatakan harus ada saksi, harus ada wali. Nah, kemudian sekali lagi saya katakan ya, status Maria Al-Qibtiyah itu budaknya Muhammad atau budaknya Hafsah. Karena hadis yang saya baca itu budak daripada Hafsah. Hafsah itu punya budak namanya Maria Al-Qibtiyah, seorang cantik, seorang Koptik, makanya Qibtiyah dikatakan. Orang Mesir. Nah, waktu itu pada malam gilirannya Hafsah. Seharusnya sang Nabi tidurnya dengan Hafsah di kamarnya Hafsah. Tetapi pada waktu itu Muhammad kedapatan sedang tidur dengan Maria Al-Qibtiyah di ranjangnya Hafsah. Tolong ini disinggung. Dari tadi Gus Wapi nggak mau nyinggung ini. Nah, ini bukan poligami Gus Wapi. Di sini sekali lagi saya katakan, bukan sedang melakukan praktek poligami. Nah, dalam sudut pandang saya, inilah yang sedang dilakukan oleh RK juga. Jadi dia secara sembunyi-sembunyi tidur dengan perempuan lain dengan tidak atas izin oleh istrinya. Begitu loh. Nah, ini makanya saya bilang,
Kalau dalam hal ini, mampukah Gus Wapi di sini membuktikan bahwa hal-hal tersebut tidak melanggar titah ke-10?